Oke, kita akan pantau dulu bagaimana kondisi di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami di sana, ada Agus Wibowo. Agus, informasi terbaru kondisi di sana seperti apa saat ini? Ya kita, untuk saat ini kondisi di wilayah Harjosari, Kabupaten Pacitan ini masih diguyur hujan. Terus sementara longsoran yang ada di belakang saya ini kan dari ketinggian sekitar 2.000 meter. 2.000 meter terus meluncur ke bawah, akhirnya menutup jalan poros desa, jalan penghubung desa yang antara desa Karangrejo dengan Karangdi. Ketinggian longsoran itu kemarin mencapai sekitar 30 meter dengan ketebalan ketinggian. Terus sementara ini warga masih khawatir karena kondisi yang hujan, terus tumpukan material batu dan lumpur yang masih berada di atas itu masih sekitar ribuan kubik gitu kita. Nah, apakah dari bencana longsor ini ada korban luka maupun korban jiwa, Agus? Ya Bayu, untuk korban jiwa dan korban luka tidak ada akibat dari longsor ini. Hanya saja longsoran itu sudah mulai menggerus wilayah pemukiman yang berada di atas lerengnya aliran dari longsoran itu. Kemudian sempat menutup jalan akses penghubung dua desa gitu Bayu. Oke, lantas sekarang warga yang tinggal lokasinya dekat dengan lokasi kejadian ini saat ini di mana? Masih di rumah atau memang sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman atau bagaimana, Agus? Ya Vita, untuk sementara memang mereka masih berada di rumah karena mereka juga mau evakuasi juga belum ada tempatnya atau lokasi yang sudah ditentukan gitu. Namun demikian ketika turun hujan seperti ini, warga ini masih khawatir terjadi longsor susulan yang lebih besar karena material yang berada di atas ini sangat besar sekali potensinya. Begitu kita. Apakah sebelumnya wilayah ini juga pernah terjadi longsor? Ya, dari sekitar 2018 sampai sekarang ini sering terjadi longsor, Bayu. Jadi dari atas itu longsoran itu yang ada di Bukit Parangan itu memang terus-menerus menurunkan material longsoran berupa batu dan lumpur yang sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu, Bayu. Oke, baik. Terima kasih Agus Wibowo mengabarkan langsung dari Pacitan, Jawa Timur, sudah memberikan informasi terbaru. Saya langsung kembali lagi ke Pak Fahri. Pak Fahri, kalau kita bicara tadi soal ekstrim gitu ya, hujan ekstrim gitu, dengan kategori yang tadi Pak Fahri sudah sebutkan, apakah di tahun ini ada potensi jauh lebih ekstrim lagi atau mungkin secara siklus ini menjadi siklus yang wajar gitu kita hadapi di akhir tahun dan awal tahun? Ya, jadi untuk musim hujan tahun ini, hujan dengan intensitas sangat lebat bahkan ekstrim, harian ya, hujan hariannya itu sangat mungkin terjadi ya, terutama di puncak musim hujan nanti ya, Januari Februari. Sebagai gambaran begini, tahun lalu curah hujan tertinggi terjadi sekitar 377 mm. Ini sudah jauh di atas kategori ekstrim ya, di atas 150. Saat itu kita sedang berada musim hujan yang dibarengi dengan La Nina moderate. Ya. Nah, di Indonesia, walaupun tanpa adanya La Nina, curah hujan juga sudah tinggi gitu ya. Apalagi dengan adanya fenomena La Nina. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan ada lagi curah hujan ekstrim, kalau dilihat kategori harian di atas 150 mm itu mungkin terjadi, terutama nanti di periode puncak musim hujan. Namun demikian,
kalau kaitannya dengan bencana hidrometeorologi ya, banjir bandang, longsor gitu ya, walaupun hujannya tidak kategori ekstrim, kita tetap harus waspada gitu ya. Hujan dalam intensitas kategori sedang ataupun lebat pun bisa berpotensi mengakibatkan bencana. Nah, ada tidak mungkin BMKG memberikan concern terhadap mungkin wilayah-wilayah yang jauh memiliki potensi bencana hidrometeorologi ini, meskipun tadi kondisi hujannya tidak ekstrim gitu, hanya hujan lebat dan lebat sekali gitu, Pak? Ya, BMKG saat ini memberikan sebuah metode layanan yang baru yang kita sebut dengan impact based forecasting atau perakiraan cuaca berbasis dampak ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang cuacanya atau perakiraan cuacanya, tapi juga dampaknya dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Ini sudah sampai level kecamatan di seluruh Indonesia, dan informasi ini juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun institusi terkait untuk membuat perencanaan lebih lanjut gitu ya, untuk antisipasi atau mitigasi lebih lanjut. Jadi saya yakin di tiap daerah sudah ada peta rawannya ya, daerah mana aja yang rawan longsor, rawan banjir. Nah, ketika daerah rawan itu ada potensi hujan lebat, maka kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Oke, Pak Fahri, kalau tadi kan Pak Fahri menyebutkan, saya ingin mendalami terkait dengan dibandingkan dengan tahun lalu, karena kalau kita melihat tahun lalu ini kan cukup parah ya Pak ya dampaknya kalau kita bicara mengenai cuaca ekstrim. Kalau memang intensitas hujan di tahun ini kemudian kecil lah potensinya sama seperti tahun lalu, tapi bagaimana kemudian untuk dampaknya? Apakah bisa dikatakan ini linear dampaknya dengan di tahun lalu atau bagaimana Pak Fahri? Kajian dari BMKG. Iya, kalau dibandingkan tahun lalu, yang jelas potensi hujan ekstrim itu ada tahun ini, gitu ya, sama seperti tahun lalu. Jadi, apakah jumlahnya sampai 337? Mungkin saja. Yang jelas di atas 150 dalam satu hari itu tahun ini sangat mungkin terjadi, gitu ya. Nah, kalau kita bicara dampak, yang perlu kita waspadai tentu adalah dampak terhadap bencana hidrometeorologi ya, banjir bandang, longsor. Namun demikian, perlu kita pahami bahwa curah hujan bukan satu-satunya faktor yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, atau faktor lingkungan juga menentukan gitu ya. Baik, Pak Fahri, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu Pak Fahri. Selamat pagi.